Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Isda Hayati pada mata kuliah Ilmu Gizi. Kali ini kita akan belajar tentang karbohidrat dari perspektif gizi. Apa sih yang dimaksud dengan karbohidrat? Sebelum masuk ke karbohidrat, kita harus tahu istilah makronutrien. Makronutrien sangat penting untuk fungsi tubuh yang baik dan tubuh membutuhkannya dalam jumlah yang besar. Semua makronutrien harus diperoleh melalui makanan karena tubuh tidak dapat menghasilkan makronutrien sendiri. Ada 3 makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Dari sisi biokimia, karbohidrat adalah polihidroksilaldehid atau polihidroksil keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa tersebut bila dihidrolisis. Karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil sebagai aldehid atau keton dan banyak mengandung gugus hidroksil. Sementara dari sisi gizi, karbohidrat adalah salah satu dari 3 kelas utama makanan dan sumber energi. Karbohidrat terutama adalah gula dan pati yang diuraikan oleh tubuh menjadi glukosa, yaitu gula sederhana yang dapat digunakan tubuh untuk memberi makan sel-sel tubuh. Karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh. Kelompok makanan ini disebut karbohidrat karena pada tingkat kimianya mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Berapa kebutuhan harian tubuh terhadap karbohidrat? Dietary Guidelines for Americans merekomendasikan asupan karbohidrat sebesar 45-65% dari total kalori harian. Jika diet 2000 kalori, maka kebutuhan karbohidratnya adalah 225-325 gram per hari. Sementara di Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 menyebutkan bahwa angka kecukupan gizi untuk karbohidrat tergantung umur dan jenis kelamin. Jika kebutuhan kalorinya 2100 kilokalori, maka kebutuhan karbohidratnya adalah 300 gram per hari. Seperti kita ketahui, 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4 kalori atau 4 kilokalori. Apa saja jenis karbohidrat itu? Dari sisi biokimia, karbohidrat sudah Anda pelajari bahwa terdiri dari monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Sementara dari sisi gizi, karbohidrat terbagi menjadi karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana meliputi monosakarida dan disakarida, sementara karbohidrat kompleks meliputi oligosakarida dan polisakarida. Mari kita lihat satu persatu apa perbedaan secara rinci antara karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Dilihat dari jenis sakaridanya, tadi sudah dijelaskan bahwa karbohidrat sederhana terdiri dari monosakarida dan disakarida, sehingga jumlah molekul gulanya atau sakaridanya adalah antara 1 sampai 2. Sementara karbohidrat kompleks, jenis sakaridanya adalah oligosakarida dan polisakarida, sehingga jumlah molekul gulanya di atas 3. Dilihat dari kadar seratnya, karbohidrat sederhana mengandung serat yang rendah, sementara karbohidrat kompleks kadar seratnya tinggi. Pada proses pencernaan, karbohidrat sederhana dicerna secara cepat, sehingga akan menghasilkan asupan energi secara singkat dan cepat. Sementara karbohidrat kompleks dicerna secara lambat sehingga membutuhkan waktu lama, maka asupan energi yang didapat akan lebih konsisten, sehingga tidak membuat tubuh mendapat asupan kalori berlebih secara tiba-tiba. Dilihat dari risiko penumpukan lemak, karbohidrat sederhana akan menyebabkan penumpukan lemak dalam jumlah yang besar, sementara karbohidrat kompleks penumpukan lemaknya sedikit. Contoh bahan pangan dari karbohidrat sederhana adalah beberapa jenis gula, misalnya glukosa, fruktosa, laktosa. Contoh bahan pangannya misalnya sayur, buah, susu, olahan susu, gula pasir, permen, soda, sirup, dan lain-lain.
Sementara serat dan tepung itu merupakan karbohidrat kompleks. Contoh bahan pangannya adalah sayur, buah, biji-bijian utuh, roti atau pasta atau sereal yang mengandung bijian utuh atau whole grain, nasi coklat, nasi merah, nasi hitam, kacang tanah, kentang, jagung, dan lain-lain. Dari sini kita bisa melihat bahwa sayur dan buah itu merupakan karbohidrat sederhana tetapi juga karbohidrat kompleks. Berikut ini adalah manfaat karbohidrat bagi tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Yang pertama, karbohidrat sebagai sumber energi bagi tubuh. Karbohidrat merupakan bahan bakar yang penting bagi tubuh agar tubuh memperoleh energi. Energi ini penting agar dapat melakukan aktivitas, terutama aktivitas yang berat seperti olahraga. Yang kedua, karbohidrat membatasi asupan kalori. Karbohidrat jenis serat membuat seseorang cepat kenyang, dan rasa kenyang tersebut bertahan lama, sehingga seseorang tidak mudah makan berkali-kali. Selain itu, 1 gram karbohidrat mengandung 4 kalori, sementara 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori, sehingga konsumsi karbohidrat dalam jumlah yang sama dengan lemak akan menghasilkan kalori yang lebih rendah daripada lemak. Fungsi yang ketiga, karbohidrat meningkatkan kinerja otak. Energi dari makanan yang mengandung karbohidrat digunakan otak untuk bekerja, maka seseorang yang lapar akan sulit untuk berpikir, karena berpikir pun juga membutuhkan energi. Manfaat karbohidrat yang keempat adalah membantu proses detoksifikasi pada hati. Energi dari karbohidrat berfungsi untuk menjaga supaya hati bekerja dengan lancar untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Yang kelima, karbohidrat penting bagi pencernaan. Hal ini berkaitan dengan kadar serat dalam makanan berkarbohidrat sehingga pencernaan bisa berjalan dengan lancar. Yang keenam, karbohidrat baik bagi kesehatan jantung. Seperti pada poin 5, poin ini juga berkaitan dengan kadar serat dalam makanan berkarbohidrat karena dapat menurunkan kolesterol LDL dan meningkatkan kolesterol HDL yang baik bagi kesehatan jantung. Yang ketujuh, karbohidrat mengatur kadar gula dalam darah. Karena peran ini, maka seseorang harus selektif dalam memilih makanan sumber karbohidrat. Hindarilah makanan manis dan bertepung, dan perbanyaklah makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Peran karbohidrat selanjutnya adalah mencegah terjadinya ketosis dan pemecahan protein yang berlebih. Ketosis terjadi jika kekurangan cadangan karbohidrat sehingga tubuh membakar cadangan lemak sebagai pengganti karbohidrat untuk menghasilkan energi. Ketosis hal yang biasa bagi orang yang sedang memprogramkan penurunan berat badan, tetapi tidak normal jika ketosis ini berlebihan. Peran yang kesembilan adalah karbohidrat sebagai sumber penyerapan kalsium. Salah satu jenis karbohidrat adalah laktosa yang terdapat dalam susu dan berperan membantu penyerapan kalsium. Kesepuluh, karbohidrat membantu menjaga massa otot. Jika cadangan karbohidrat dan lemak dalam tubuh kurang, maka tubuh mengambil energi dari otot untuk melakukan aktivitas. Oleh karena itu, konsumsi karbohidrat harus cukup supaya massa otot tetap terjaga. Ke-11, karbohidrat menstabilkan emosi. Kadar glukosa darah yang rendah menyebabkan mood menjadi buruk dan mudah emosi. Oleh karena itu, konsumsi karbohidrat harus cukup supaya emosi tetap stabil. Ke-12, karbohidrat membantu menurunkan berat badan. Peran ini disebabkan karena kadar serat dalam karbohidrat yang menyebabkan kenyang lebih lama sehingga asupan kalori berkurang dan akhirnya berat badan turun. 13. Karbohidrat membantu memperbaiki kualitas tidur. Karbohidrat kompleks yang lambat dicerna akan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Dan terakhir,
Karbohidrat penentu indeks glikemik. Nanti Anda akan belajar apa itu indeks glikemik. Intinya, konsumsi makanan berkarbohidrat dengan indeks glikemik yang tinggi dapat meningkatkan resiko terkena diabetes tipe 2. Mari kita lihat dari mana saja sumber karbohidrat. Karbohidrat ada di dalam nasi, jagung, mie, kentang, dan lain-lain. Tetapi harus diingat, karena fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi, maka pilihlah karbohidrat yang baik, yaitu karbohidrat kompleks, dan satu jenis saja, jangan dicampur. Kita bisa mendapatkan karbohidrat sederhana dari makanan yang manis, gula pasir, gula merah, madu, dan lain-lain. Karbohidrat kompleks bisa kita dapatkan dari oat, ubi jalar, kentang, nasi merah, kacang polong, jagung, pisang, apel, singkong, talas, dan lain-lain. Kapan kita mengkonsumsi karbohidrat sederhana? Karbohidrat sederhana tetap kita perlukan, terutama pada saat kita membutuhkan energi dalam waktu yang cepat. Misalnya, seseorang yang berbuka puasa maka membutuhkan energi dalam waktu cepat. Maka kita bisa mendapatkannya dengan mengkonsumsi makanan dari karbohidrat sederhana. Apa yang terjadi jika kita kekurangan karbohidrat? Karbohidrat menyediakan energi bagi tubuh dan merupakan bagian penting dari makanan bergizi. Jika tubuh kekurangan karbohidrat, beberapa gejala akan muncul, di antaranya sakit kepala. Turunnya gula darah karena kekurangan karbohidrat menyebabkan sakit kepala. Jadi, hati-hati bagi yang diet rendah karbohidrat dan mengalami sakit kepala. Artinya, dietnya sudah berlebih, dan hal ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti apel, pir, wortel, dan lain-lain, sehingga kebutuhan karbohidrat tercukupi dan berat badan tetap ideal. Yang kedua, kekurangan karbohidrat menyebabkan merasa kedinginan. Karena kekurangan karbohidrat menyebabkan fungsi tiroid yang mengatur kestabilan suhu tubuh juga berkurang. Ketiga, kekurangan karbohidrat menyebabkan bau mulut. Karena konsumsi karbohidrat yang rendah menyebabkan pembakaran cadangan lemak yang menimbulkan bau mulut. Keempat, kenaikan berat badan. Hal ini aneh ya, kenapa kekurangan karbohidrat malah menyebabkan kenaikan berat badan? Tapi ini bisa dijelaskan, karena simpanan lemak yang meningkat akibat produksi gula dari hati karena kadar insulin yang meningkat. Yang kelima, sulit berolahraga. Karena kekurangan karbohidrat menyebabkan lesu dan tidak konsentrasi. Keenam, buang air besar menjadi tidak teratur. Makanan berkarbohidrat dengan kadar serat tinggi akan membantu pencernaan dan melancarkan buang air besar. Ketujuh, selalu merasa lapar. Konsumsi serat rendah menyebabkan mudah lapar sehingga makan menjadi lebih banyak. Kedelapan, selalu merasa lelah. Lelah adalah efek samping dari ketosis. Kesembilan, perubahan suasana hati. Konsumsi karbohidrat yang cukup akan menghasilkan serotonin, yaitu hormon perasaan nyaman yang dihasilkan oleh otak. Kesepuluh, kesulitan konsentrasi. Konsumsi karbohidrat yang kurang menyebabkan kadar glukosa darah rendah, sehingga otak kekurangan bahan bakar. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang efek kekurangan karbohidrat, maka sekarang sebaliknya. Apa yang terjadi jika seseorang mengkonsumsi karbohidrat berlebih? Yang pertama, kenaikan berat badan atau kesulitan untuk menurunkan berat badan.
Kalori dari karbohidrat yang berlebih menyebabkan tubuh menyimpan sebagai lemak, sehingga berat badan meningkat. Kedua, permasalahan kulit. Konsumsi karbohidrat sederhana yang berlebih menyebabkan kecenderungan memiliki kulit yang berjerawat. Yang ketiga, gigi berlubang. Karbohidrat sederhana yang dikonsumsi berlebihan merupakan makanan bakteri penyebab gigi berlubang. Keempat, tingkat energi lebih rendah. Ini berlaku untuk konsumsi karbohidrat sederhana di mana gula darah naik cepat dan juga turun secara cepat sehingga merasa kekurangan energi, meskipun baru saja makan. Kelima, memicu obesitas. Hal ini disebabkan karena konsumsi porsi karbohidrat yang berlebih. Keenam, memicu diabetes. Konsumsi karbohidrat berlebih dalam jangka panjang menyebabkan kerusakan organ pankreas yang memproduksi insulin, sehingga terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2. Ketujuh, memicu kolesterol tinggi. Karbohidrat berlebih dan terus-menerus menyebabkan trigliserida dalam darah menjadi tinggi, sehingga risiko terkena kolesterol tinggi meningkat. Banyak orang yang sulit mengendalikan makan karena mudah sekali lapar. Nah, apa saja hal-hal yang bisa dilakukan supaya tidak mudah lapar atau dengan kata lain, awet kenyang? Yang pertama, sarapan. Jangan tinggalkan sarapan karena sarapan memberi rasa kenyang sampai makan siang dan juga membuat suasana hati lebih positif. Melewatkan sarapan artinya mudah lapar. Kedua, minum yang cukup. Minum yang cukup memberi rasa kenyang dan suasana hati positif. Ketiga, cobalah mengkonsumsi camilan yang mengandung karbohidrat dan protein. Karbohidrat akan memberikan energi dan protein mempertahankan energi tersebut. Coba saja kita lihat beberapa merek yang ada di pasaran, misalnya Soy Joy, Snack Bar, merupakan snack kombinasi antara karbohidrat kompleks dan protein. Yang keempat, mengkonsumsi makanan sehat yang seimbang, yang meningkatkan mood. Yang kelima, mengkonsumsi makanan dengan protein dan lemak yang sehat. Protein dan lemak akan membuat awet kenyang dan menunda lapar. Keenam, mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Kita semua tahu bahwa makanan yang tinggi serat akan menghasilkan energi yang stabil dan tahan lama. Bagi yang punya rencana menurunkan berat badan, diet rendah karbohidrat bisa menjadi alternatif. Diet rendah karbohidrat juga bisa diterapkan pada pasien diabetes. Berikut adalah beberapa cara mudah untuk mengurangi asupan karbohidrat untuk diet. Pertama, kurangi minuman manis dan gula. Minuman manis dari gula meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Alternatifnya, silakan minum air perasan lemon atau air perasan jeruk nipis. Kedua, kurangi konsumsi roti putih. Roti putih mengandung karbohidrat tinggi dengan kadar serat yang rendah. Sebagai alternatifnya, silakan mengkonsumsi roti gandum. Ketiga, kurangi minum jus buah yang berasa manis. Jus buah manis mengandung tinggi gula dan rendah serat. Alternatifnya, konsumsilah air perasan lemon atau air perasan jeruk nipis. Keempat, konsumsi telur dan konsumsi makanan yang rendah karbohidrat sederhana. Telur merupakan sumber protein kualitas tinggi, sehingga menyebabkan awet kenyang. Kelima, pilih susu yang rendah karbohidrat. Jangan pilih susu yang berasa manis karena ada tambahan gula. Alternatifnya, silakan mengkonsumsi yogurt plain atau yogurt Yunani. Keenam, konsumsi makanan tinggi protein yang sehat. Makanan berprotein memicu pelepasan hormon rasa kenyang sehingga awet kenyang.
Contohnya, silakan mengkonsumsi daging, unggas, telur, ikan, kacang-kacangan, keju, dan yogurt Yunani. Untuk isu terkini terkait karbohidrat, silakan pelajari materi setelah ini. Baik, demikian materi karbohidrat kali ini. Silakan Anda pelajari juga diktat karbohidrat yang sudah dibagikan. Penjelasan lengkap ada di dalam diktat tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada materi kuliah ilmu gizi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.